masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Way. Sekarang saya ingin berbicara mengenai masa lalu ke Pak Mario, bicara soal cemburu dengan masa lalu ini, Pak. Orang yang masa lalunya tidak terlalu baik, apakah harus kita lupakan dan tinggalkan begitu saja, atau selalu ada bersama kita? Terima kasih Mas Ilbram. Tapi tentang masa lalu ya, lupakan sakitnya, tapi ingat pelajarannya. Banyak orang ingat sakitnya, tidak mengambil pelajaran. Ingat sakitnya. Orang yang menipu Anda, maafkan tapi jangan lupa namanya. Supaya tidak tertipu lagi. Itu maksudnya. Yuk lihat kita memesnya ya. Kita lihat memesnya dulu. Ada orang yang membawa puing-puing kegagalannya di masa lalu untuk menghalangi perjalanannya ke masa depan. Berapa banyak orang di ruangan ini yang seperti ini sekarang, atau yang di rumah, atau dimanapun Anda berada. Yang sekarang ini loh, pikirannya itu, perasaannya itu berkenaan dengan kegagalan, kesalahan, penyesalan masa lalunya. Bukan ringan melihat, sadar bahwa anaknya lucu, bahwa istrinya baik, bahwa atasannya baik, bahwa gaji yang diterimanya baik. Itu tidak ada di dalam kesadarannya karena dia sedang sibuk menarik puing-puing itu untuk dibawa ke masa depan. So, bebaskan hati Anda, bebaskan pikiran Anda, ikhlaskan. Yang lalu sudah lalu. Nothing you can do about this. Oke? Sekarang hiduplah untuk membahagiakan yang Anda cintai. Kalau orang-orang di masa lalu Anda membenci Anda, katakan, you membenci aku atau mencintaiku, aku ada di pikiranmu. Iya toh? Wow, itu keren sekali. Itu? Kamu membenciku atau mencintaiku, aku ada di pikiranmu. Selamat ya. Terima kasih jawabannya Pak, super sekali. Saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya dari sahabat super yang hadir di studio. Silakan. Ya, selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Nama saya Puji Astuti dari Tangerang Pak. Ya, Ibu Puji. Yang ingin saya tanyakan, ketika pasangan kita mempunyai masa lalu yang mungkin menurut kita kurang baik gitu Pak, seperti memberi PHP kepada PHP banyak PHP, mungkin itu hal yang wajar gitu Pak, karena laki-laki mungkin ingin mencari yang cocok gitu Pak, yang terbaik. Ya, yang terbaik gitu. Tetapi masa lalu itu sering terbawa saat ini gitu Pak. Cara terbawanya bagaimana? Sering keinget gitu tuh Pak. Oh, Ibu yang ingat. Ya, saya yang teringat gitu. Tapi saya sadar gitu, ion negatif itu tidak boleh dibawa gitu, karena itu akan berdampak pada masa depan nanti gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan untuk merubah mindset agar masa lalu itu tidak membayangi gitu Pak. Karena kan berkenaan dengan kepercayaan yang pertama, dan yang kedua pasti diselipi juga dengan rasa minder gitu Pak. Minder dengan masa lalu pasangan yang pernah didekati oleh pasangan kita gitu. Terima kasih Pak. Super sekali. Ini teman-teman, untuk orang-orang yang dari tahun 50-an, PHP itu artinya pemberi harapan palsu. Karena banyak orang tidak tahu PHP itu apa, ya. Pemberi harapan palsu. Nah, pasangan Ibu, suami Ibu dulu PHP-er. Mungkin karena ingin mencari yang mendekati terbaik. pribadi, jadi suka memberi PHP, tapi itu kan berdampak gitu kepada kepercayaan. Ya. Ibu kok tahu dulu dia PHP? Saya satu kampus Pak, dulu. Bagaimana? Saya dulu satu kampus. Ini suaminya? Pasangan saya ini Pak. Ini dia? Aja. So, gini Ibu, lihat caranya. Nama Bapak siapa? Pak Gagah. Yang lebih tegak. Oke, nah, Ibu. Apakah Ibu pasti bahwa Pak Gagah akan menjadi suami Ibu? Kamera ambil dia ya. Apakah pasti Pak Gagah akan menjadi suami Ibu? Untuk kepastian sih hanya Tuhan ya Pak ya, yang tahu ya Pak. Jangan salahkan Tuhan. Karena kalau Ibu pasti, Ibu tidak bicara begitu.
Betul ya? Good. Pak Gaga. Apakah Pak Gaga pasti Mbak Puji akan menjadi Ibu Gaga? Insya Allah pasti. Insya Allah. Pasti. Sih, lebih pasti. Sekarang yang masalah siapa? Yang laki-laki dituduh PHP dan dicemburui masa lalu PHP-nya, tapi waktu ditanya pasti nggak? Hanya Tuhan. So, yang satunya Pak Gaga, oh insya Allah pasti. Itu bukan PHP, Bu. PHP nggak pakai begitu, ini pasti sekali. Nah, untuk apa terus marah-marahnya, cemburu-cemburunya kepada orang yang tidak pasti? Ayo, berapa banyak anak-anak pacaran marah seperti sudah suami istri. Padahal ini hukumnya ya, tidak semua pacar akan menjadi suami. Sebagian memang harus dipatahkan hatinya. Ya, tidak semua kekasih akan menjadi pasangan hidup, jadi woles saja kalau putus. Ya. Nah, Ibu, kalau begitu, karena Ibu ini takut sekali tampil di TV nasional. Begitu menyatakan ya, langsung Pak Gaga noleh, aku terima nikahmu, gitu kan? Woles saja Ibu, maksudnya slow aja, santai saja. Yang penting sekarang adalah Ibu lihat dia sebagai calon pasangan hidup di masa depan, bukan yang di luar-luarnya. Produk itu ada augmentation-nya. Kalau kita beli handphone, ada bungkusnya yang bagus. Itu kabel earphone-nya saja dibungkus dengan bagus. Jangan membeli handphone karena augmentation-nya. Beli karena handphone-nya. Itu untuk apa handphone mahal-mahal nggak ada yang nelpon? Jangan menghina teman yang teleponnya murah. Paling nggak dia malam banyak yang telepon. Ini kok bahasanya jadi ke telepon. Jadi maksudnya ibu tidak boleh menaruh beban emosi ke sesuatu yang tidak penting. Invest ke yang penting. Yang penting adalah dia bisa menjadi suami yang setia nanti di masa depan, yang ngeragati, yang menyejahterakan ibu. Bukan pertengkaran tentang yang lain-lain lagi. Kan ibu kan bukan yang hangat keterlaluan, yang kepada seperti yang tadi itu loh. Ya? So, mudah-mudahan setelah ini ibu hidup di dalam investasi tenaga yang betul. Bukan pada kecemburuan yang tidak ada gunanya. Itu. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana, kami akan segera kembali. Terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Supaya tidak jauh-jauh pergi, ibunya bilang, ada apa? Iya toh?